Assalamualaikum, sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga selalu dalam lindungan Allah dan urusan kalian selalu dilancarkan. Jangan lupa tuliskan hajat kalian di kolom komentar, semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Video kali ini kita akan membahas beberapa fakta mengerikan dalam Islam, yang tertulis dalam Al-Quran, mungkin belum banyak orang tahu. Sekilas mendengar kata-kata mengerikan, untuk membuat manusia takut tentang fakta dalam Islam, tetapi perlu digarisbawahi, dalam hidup ini tentu saja pasti ada hitam dan putih, ada suka dan duka, ada buruk dan baik, ada hal yang mengerikan dan kebahagiaan. Kita ambil contoh ada neraka dan surga. Surga merupakan tempat kebahagiaan, dan neraka tentu saja tempat yang sangat mengerikan. Pada video kali ini, tentunya kita harus menjadikan sebuah motivasi, bahwa kebaikan di dalam Islam akan membawa kita kepada sebuah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah, fakta-fakta mengerikan yang akan kita bahas, jadikanlah sebagai pengingat diri dan penguat iman kita, bahwasanya jangan sampai kita terjatuh dalam hal yang mengerikan tersebut. Sungguh azab Allah itu nyata dan sangat pedih, seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan, dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah baik di bumi, maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, dan pertemuan dengannya mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Quran Surat Al-Ankabut ayat 21-23. Jadi perlu diingat, video ini dibuat sebagai pengingat diri kita, bahwasannya di dalam Islam ada fakta mengerikan yang harus kita ketahui, dan semoga kita semua terhindar darinya. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah, apa saja fakta-fakta tersebut dan bagaimana tips agar kita terhindar dari fakta mengerikan tersebut? Fakta mengerikan yang pertama, tentu saja neraka jahanam itu gelap dan hitam pekat. Pada umumnya, dalam benak manusia tergambar kondisi di neraka yang terang benderang, sebab hal ini dikarenakan neraka latar sekali hubungannya dengan api. Api itu panas dan menghasilkan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar, sedangkan definisi api ialah suatu reaksi kimia, dan terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen dan bahan yang mudah terbakar, hingga menghasilkan panas dan cahaya. Maka dapat disimpulkan, jika di neraka kondisinya terang benderang. Namun sekali lagi apakah kesimpulan ini benar? Dijelaskan dari beberapa dalil Abu Hurairah, neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga memerah, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai memutih, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai menghitam, sehingga neraka itu hitam dan gelap. Hadis riwayat Tirmizi. Namun hadis ini ditoifkan oleh Syekh Al-Albani Ibnu Rajab, menjelaskan status hadis ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Rajab mengumpulkan keterangan tentang suasana gelap dan hitamnya neraka, dalam buku beliau bab tentang gelapnya neraka dan warnanya sangat hitam, lalu beliau menyebutkan beberapa dalil diantaranya yang tertulis dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengerjakan kejahatan, mendapat balasan yang ketimpal, dan mereka ditutupi kehinaan, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun yang dapat lari dari atap Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Quran Surat Yunus ayat 27. Ayat ini menjelaskan bahwa penduduk neraka itu gelap sekali. Inilah terkait kondisi orang kafir di dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang bertumpuk-tumpuk. Quran Surat An-Nur ayat 40. Ayat tersebut juga menjelaskan, orang kafir akan tenggelam dalam 5 kegelapan, ucapannya gelap, amalnya gelap, tempat masuknya gelap, tempat keluarnya gelap, dan kembalinya juga ke kegelapan, yaitu ke neraka. Dengan semua dalil yang kita sebutkan, menerangkan bahwa suasana neraka itu hitam pekat, dan gelap gulita, sebab api neraka hitam pekat kobarannya. Sahabat Ibrahim Official, sebelum lanjut ke fakta mengerikan selanjutnya, alangkah baiknya buat semua sahabat Ibrahim Official, untuk tekan tombol like, komen dan subscribe, yang subscribe semoga masuk surga. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah, fakta berikutnya adalah neraka yang paling dingin, yaitu neraka Zamharir. Neraka Zamharir dikenal sebagai neraka yang dinginnya bukan main,
biasanya kalau kita dengar kata neraka, yang kebayang dalam benak kita bahwa neraka itu pasti panasnya minta ampun, tetapi yang satu ini memiliki karakter yang berbeda dengan neraka lainnya. Dinginnya sampai bisa bikin tulang-tulang penghuninya hancur remuk. Dalam sebuah hadits marfu dijelaskan, sesungguhnya dinginnya neraka Zamharir adalah sebuah tempat yang membuat orang kafir berguling-guling karena tidak kuat menahan dinginnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dari jalur Sanad Al-A'masi, dari Mujahid, ia berkata sesungguhnya di dalam neraka itu ada sebuah tempat yang sangat dingin. Ketika para penghuninya merasa kepanasan, mereka lari darinya menuju tempat tersebut, dan ketika mereka berada di tempat tersebut tulang-tulang mereka hancur hingga terdengar suara-suaranya. Menurut Mujahid seperti dikutip dari awal adalah, tempat yang sangat dingin, yang membuat penghuni neraka tidak sanggup merasakannya karena saking dinginnya. Dalam Islam, neraka digambarkan sebagai tempat balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa semasa hidupnya, dan ini adalah salah satu bagian dari neraka yang punya siksaan khusus, yaitu dinginnya ekstrim. Di dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa, fakta yang mengatakan bahwa neraka itu tidak hanya panas saja. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah alaihi wasallam bersabda, neraka mengadu kepada Tuhannya, ia berkata wahai Tuhan, sebagianku memakan sebagian yang lain, tolong berikan aku nafas. Allah lalu mengizinkan neraka untuk menghembuskan dua nafas, nafas pada musim dingin, dan nafas pada musim panas. Nafas yang kedua jauh lebih hebat daripada panas yang biasa kamu dapati, dan nafas yang pertama jauh lebih hebat daripada rasa dingin yang biasa kalian dapati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siksaan neraka Zamharir hari ini benar-benar mengerikan, dinginnya bisa bikin kulit penghuninya mengelupas dari dagingnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dinginnya siang hari bisa membuat tulang-tulang berserakan. Diriwayatkan oleh Abu Zabian dari ayahnya dan Ibnu Abbas, ia berkata, para penghuni neraka meminta tolong dari panasnya neraka. Mereka lalu ditolong dengan angin dingin yang dapat meremukkan tulang, karena saking dinginnya sehingga mereka lalu meminta panas saja. Kemudian diriwayatkan oleh Abdul Malik, ia berkata, saya mendengar sesungguhnya para penghuni neraka meminta kepada malaikat penjaganya, agar mereka dipindahkan ke gurun pasir saja. Begitu berada di sana mereka diserang oleh udara yang sangat dingin, sehingga mereka minta dikembalikan lagi ke tempat semula, karena tidak kuat menahan dinginnya. Lalu diriwayatkan oleh Abu Nuaim berikut sanadnya, sebuah atsar dari Ibnu Abbas sesungguhnya dengan neraka itu, ada udara yang sangat dingin, bernama Zamharir, yang dapat mengelupaskan daging dari tulang, sehingga mereka meminta panasnya jahanam saja. Salah satu ustadz dan ulama juga pernah menjelaskan dalam satu ceramahnya, bahwa neraka Zamharir dinginnya bukan cuma di luar, tapi sampai ke organ dalam, dingin yang bisa menembus sampai ke dalam tubuh. Kenapa ada siksaan dingin? Neraka ini buat untuk mengingatkan kita, bahwa siksaan itu enggak cuma datang dalam bentuk panas, tapi juga dingin yang ekstrim. Jadi itulah fakta mengerikan neraka Zamharir. Fakta mengerikan berikutnya adalah, bahwa penghuni neraka paling banyak adalah, dihuni oleh para wanita. Apakah benar penghuni neraka paling banyak adalah wanita? Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah, dalam Islam setiap individu dinilai berdasarkan amal perbuatannya, tanpa memandang jenis kelamin. Konsep neraka dalam Islam adalah, tempat bagi mereka yang melakukan dosa besar, dan melanggar aturan Allah, tanpa membedakan antara pria dan wanita. Tapi pernahkah kalian mendengar bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan dan terkadang terjadi kesalahpahaman. Penting untuk dipahami, bahwa dalam Islam, setiap orang baik, pria maupun wanita akan diadili berdasarkan amal perbuatannya. Hadis tentang banyaknya wanita sebagai penghuni neraka, lebih kepada mengingatkan kita semua untuk selalu berbuat baik, dan menghindari perbuatan yang bisa membawa kita ke neraka. Pada intinya, yang perlu kita ambil bahwa dalil ini sebagai pengingat keras, semoga dengan mengingat dalil tersebut wanita-wanita lebih bisa menjaga perbuatannya, untuk bisa masuk surga. Sahabat Ibrahim Official, banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang neraka paling banyak adalah wanita, dikutip dari sumber buku Siapa Penghuni Surga, dan Siapa Penghuni Neraka, karya Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah alaihi wasallam bersabda, aku melihat ke dalam surga maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dikutip dari buku yang berjudul Neraka Kengerian dan Siksaannya,
karya Mahir Ahmad Asyufi, bahwa dalam khotbah sholat Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat neraka dan aku melihat penghuninya kebanyakan dari kaum perempuan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah alaihi wasallam juga bersabda, "Aku berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya adalah perempuan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa yang menyebabkan penghuni neraka paling banyak adalah kaum wanita? Sebab dosa-dosa dari kaum wanita, yang mereka perbuat tapi tidak disadari langsung oleh mereka, disebutkan dalam buku yang berjudul Wanita-Wanita Penghuni Neraka, oleh Dr. Abdul Muiz, bahwa perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak, karena dosa-dosa dan pelanggaran yang diperbuatnya selama hidup, seperti mempertontonkan kecantikannya. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 bahwa, Allah Ta'ala melarang perempuan mempertontonkan kecantikannya di depan yang bukan mahramnya. Allah Ta'ala berfirman, "Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu seperti bersihnya Quran." Surat Al-Ahzab ayat 33. Sahabatku Ibrahim Official, masih banyak lagi dosa-dosa lainnya. Semoga saja peringatan keras ini bisa membuat kita lebih taat, dan memperbaiki diri lebih baik lagi, dan selalu ingat motivasi, bahwa surga juga ditempati oleh kaum wanita yang taat kepada Allah, dan ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Semoga kita menjadi perempuan muslim yang dijauhkan Allah dari nerakanya. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah, fakta mengerikan selanjutnya, bahwa istri Nabi yang masuk neraka. Istri seorang Nabi kok bisa berakhir di tempat seperti itu? Sahabatku Ibrahim Official, dalam Islam ada dua istri Nabi yang diketahui mendapat azab dari Allah, karena durhaka, salah satunya adalah istri Nabi Nuh. Menurut sumber yang kita dapat, istri Nabi Nuh ini namanya enggak disebutkan secara spesifik di Al-Quran, tapi ada beberapa riwayat yang menyebutkan beberapa nama seperti Walidah, atau Nahaman. Nabi Nuh dikenal sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi, yang artinya dia punya ketabahan yang luar biasa. Bayangin aja beliau berdakwah selama 950 tahun lamanya, untuk meluruskan akidah umatnya, tapi apa daya istri beliau sendiri ternyata termasuk yang durhaka. Dia tidak mendukung, tapi malah membenci dakwah tersebut. Allah sendiri yang menyebutkan nasib istri Nabi Nuh, di dalam Al-Quran tepatnya di surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istrimu dan istri keduanya, berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang soleh, di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suaminya, mereka kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikitpun, dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 10 ini menjelaskan, Allah Ta'ala bilang bahwa istri Nuh itu berkhianat kepada suaminya, mereka yang soleh, dan karena itu mereka berdua diperintahkan untuk masuk neraka, bersama orang-orang yang masuk neraka. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah, sebuah fakta yang cukup mengejutkan, bahwa istri seorang nabi aja bisa masuk neraka, karena perbuatan mereka di dunia, yang durhaka kepada Allah dan suaminya. Fakta selanjutnya adalah, orang terakhir yang keluar dari neraka adalah Juraina. Pada saat nama Juraina lainnya dipanggil oleh malaikat, itu berarti tidak akan ada lagi orang yang dapat keluar dari neraka, dan masuk ke surga. Seluruh penduduk neraka akan menangis, karena Juraina yang telah dipanggil masuk ke surga terakhir kalinya, sekaligus menjadi pertanda bahwa mereka yang tersisa akan kekal di dalam neraka. Tidak ada harapan lagi bagi penduduk neraka, setelah Juraina dipanggil oleh malaikat. Kisah Juraina ini telah diterangkan dalam hadis, dimunculkan dari kitab An-Nihayah, oleh Ibnu Katsir, diriwayatkan dengan kitabnya, dari Malik dan Al-Khatib Al-Baghdadi dari Abdul Malik bin Hakam Malik, menuturkan bahwa, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terakhir masuk surga adalah, seorang lelaki dari suku Juhainah bernama Juraina. Penghuni surga lalu berkata, tanyakanlah kepadanya apakah masih ada yang tersisa dari para makhluk dipisahkan. Dalam riwayat bahwa penduduk neraka akan menangis karena Juraina telah dipanggil masuk ke surga. Hal itu menjadi pertanda bahwa penduduk neraka yang tersisa akan kekal di dalamnya, dan tidak ada harapan lagi bagi mereka, untuk berpindah menuju surga. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, dalam kitab At-Taqirah Jilid 2, turut menerangkan orang-orang yang terakhir keluar dari neraka, sekaligus terakhir masuk surga. Menurut hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku benar-benar tahu penghuni neraka,
yang terakhir kali keluar darinya, dan penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga, yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah Ta'ala berkata pergilah, dan masuk ke surga. Orang itu pun datang ke surga tetapi terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Maka ia berkata, ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Allah Ta'ala berkata lagi pergilah, dan masuk ke surga. Ia pun datang ke surga, dan terbayang lagi bahwa surga telah penuh. Maka ia berbalik berkata, ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Maka sekali lagi Allah Ta'ala berkata, pergilah dan masuk ke surga, sesungguhnya kamu akan memperoleh 10 kali lipat dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menambahkan dengan berkata, saya sungguh-sungguh melihat Rasulullah alaihi wasallam tertawa sampai tampak di gigi gerahamnya. Beliau bersabda mengenai orang itu dikatakan itulah ahli surga, yang paling rendah derajatnya. Hadits riwayat Muslim. Sahabatku Ibrahim Official, itulah fakta mengerikan orang terakhir yang keluar dari neraka, yakni Juraina, seseorang yang membuat semua penghuni neraka menangis, tatkala malaikat memanggil namanya, sebab ia menjadi sosok terakhir yang dikeluarkan dari neraka, dan tak ada lagi penghuni lain yang keluar setelahnya. Sungguh fakta yang sangat mengerikan. Sahabatku Ibrahim Official, namun ada tips biar kita terhindar dari fakta mengerikan tersebut. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah, dalil-dalil dalam Islam yang pertama, percaya penuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita harus punya iman yang kuat kepada Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka Allah akan mengharamkan api neraka baginya. Ini adalah dasar yang paling penting. Kemudian yang kedua, kita juga harus senantiasa berbuat baik kepada sesama. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram tersentuh api neraka? Mereka adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada sesama, dekat ramah dan senang membantu orang lain. Sahabatku Ibrahim Official, marilah kita mulai dari hal-hal kecil dulu, seperti senyum dan saling tolong-menolong. Selanjutnya yang ketiga, wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat itu tiang agama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, api neraka akan membakar semua anak Adam, kecuali anggota bekas sujud. Allah mengharamkannya untuk disentuh api neraka, jadi jangan sampai ketinggalan sholat. Sahabat Ibrahim Official, selanjutnya yang keempat, menangis karena takut kepada Allah. Tandanya kita punya hati yang lembut dan takut akan siksanya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis, karena takut kepada Allah, sehingga air susu kembali ke kambingnya. Jadi jangan malu untuk menumpahkan air mata, penyesalan dan ketakutan kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, meminta pertolongan Allah Ta'ala. Sahabatku Ibrahim Official, jangan lupa untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan memohon kepada Allah, kita menunjukkan kerendahan hati dan kebutuhan kita kepadanya. Itulah beberapa fakta mengerikan dan tips agar terhindar dari neraka, tempat sementara yang sangat mengerikan. Semoga kita semua terhindar dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.